Viral umat Muslim dan Hindu di sebuah pedesaan Bali, akrab saling mengobrol dalam kegiatan penguburan yang tergabung dalam satu tempat. Wajah toleransi sejati yang diwariskan dari leluhur Nusantara. Halo kaum intelektual sekalian, agama Hindu Bali itu salah satu agama yang paling cocok dengan budaya Nusantara. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang Bali itu dalam bertoleransi itu kebablasan alias terlalu toleransi, sehingga Bali itu diserang oleh atau diinvasi oleh ideologi-ideologi dari luar gitu, sehingga merusak citra Bali itu sendiri. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu nggak jadi masalah karena di Bali itu ada pecalang dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ya. Kemudian ada semacam keanehan kalau saya perhatikan di Bali. Banyak tuh ya orang-orang bule itu ya liburan ke sana gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ketika mereka liburan ke sana itu mereka biasanya menghormati yang namanya budaya Bali, sangat suka dengan budaya Bali, ya sangat suka dengan budaya Hindu Bali, tapi mereka tidak banyak masuk ke agama Hindu Bali. Ada, tapi nggak terlalu banyak ya. Ya kalau dibandingkan dengan persentase ya, nggak terlalu banyak. Ya mereka biasanya menggunakan pakaian Bali itu ya semacam menghargai gitu ya. Tapi kan yang jadi pertanyaan, kenapa orang bule itu tidak tertarik atau maksudnya tidak banyak banget gitu ya masuk ke agama Hindu Bali. Padahal kan agama Hindu Bali itu agama yang sangat-sangat luar biasa, agama yang sangat-sangat cocok dengan Nusantara. Ini kan ada semacam pertanyaan. Apakah alasannya itu karena terlalu banyak ritual gitu? Apakah agama Hindu Bali ini kebanyakan ritual gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, apakah dalam agama Hindu Bali ini ada istilah kasta? Apakah kasta yang ada di Bali ini berbeda dengan kasta yang ada di India? Jadi di video ini saya akan bahas ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Ya, mohon maaf bagi teman-teman Bali, saya tidak hanya memuja-muji Bali, saya juga akan mengkritik orang Bali. Apa itu faktanya? Jadi guys, ternyata salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang bule atau orang-orang yang dari Eropa, dari luar negeri itu mereka sebenarnya ya menghargai adat Bali, ya agama Hindu Bali dan sebagainya. Bahkan mereka menggunakan pakaian adat Bali dan sebagainya. Tapi biasanya mereka itu sangat jarang ada ya, tapi nggak terlalu banyak. Ya sangat jarang pindah ke agama Hindu Bali. Padahal agama Hindu Bali itu agama yang sangat luar biasa ya, agama yang tidak mengenal yang namanya kekerasan gitu ya, sangat damai sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang-orang bule itu tidak tertarik masuk ke agama Hindu Bali? Kenapa mereka tidak mengadopsi agama Hindu Bali ini di negaranya gitu? Kenapa? Harusnya kan diadopsi gitu ya, atau disebarkan sampai ke Eropa dan sebagainya. Harusnya kan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi untuk menjawab ini kita harus melihat karakter orang bule dan secara antropologi gitu ya. Jadi secara antropologi, ya orang-orang bule itu atau orang-orang Eropa itu adalah bangsa yang sangat-sangat individualis ya. Jadi bangsa yang sangat individualis itu biasanya mereka itu sangat berpikir kritis ya, dan mereka nggak terlalu suka melakukan ritual-ritual gitu ya. Jadi salah satu alasan mereka nggak suka masuk ke agama Hindu Bali itu karena, mohon maaf ya, mohon maaf bagi teman yang nonton video ini ya, bukan berarti ini salah ya, mohon maaf bagi teman Bali ya, teman agama Hindu, karena banyaknya ritual-ritual. Jadi sebenarnya pada faktanya saya akan bongkar di sini ya, ternyata agama Kristen itu zaman dulu banyak ritual. Agama Kristen itu banyak banget ritualnya. Bukan berarti saya mengatakan itu jelek ya, itu bukan jelek ya, tapi yang agama Kristen itu ya agamanya orang-orang Eropa itu banyak ritual, sehingga mereka menafsirkan ya ritual-ritual agama Kristen itu ya cuma sekali seminggu aja. Jadi kalau agama Kristen ini tidak dibawa merantau sampai ke Eropa, maka orang Kristen mungkin melakukan ibadah itu ya mirip-mirip seperti orang Yahudi gitu atau orang-orang Islam gitu. Karena dibawa ke Eropa ya dibikin aja sekali seminggu gitu ya. Itu sebenarnya kerjaan daripada orang-orang barat gitu ya, orang-orang bule gitu. Orang-orang bule itu tidak terlalu suka dengan agama yang banyak ritual. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena mereka benci agama? Enggak. Karena faktor daripada geografis, faktor daripada antropologi ya. Berkali-kali saya mengatakan orang bule itu atau orang-orang Eropa itu zaman dulu ya, zaman manusia purba itu mereka masyarakat yang sangat-sangat harus memutar otak supaya bisa hidup di Eropa.
Eropa itu kan sebagian seperti Norwegia, ya Finlandia dan sebagainya itu kan sebenarnya nggak bisa ditempati ya. Kalau ya tidak direkayasa gitu. Ya kalau tidak menggunakan penghangat ruangan, kalau tidak menggunakan jaket yang berlapis-lapis gitu ya, jaket tebal gitu, nggak bakalan bisa dihuni gitu. Jadi ya, Eropa itu bisa dihuni karena penuh dengan rekayasa gitu ya, penuh dengan pemikiran manusia gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya orang bule itu terbiasa berpikir gitu ya. Mereka terbiasa berpikir secara antropologi sehingga mereka tidak punya waktu untuk melakukan ritual itu secara antropologi ya. Di DNA daripada orang-orang bule itu, orang-orang barat itu, ya mereka itu nggak terlalu suka agama yang terbanyak ritual gitu ya. Jangan nggak usah banyak banget ritual gitu. Makanya Kristen itu nggak banyak ritual. Dan agama yang diterima di Eropa itu ya Kristen gitu. Itu pun agamanya itu di modif gitu ya. Agama Kristen itu kan dimodif sebenarnya. Bukan berarti kitab sucinya dimodif semuanya enggak. Tapi ritual-ritualnya itu dimodif semuanya gitu ya. Sehingga orang-orang Eropa itu mau beragama. Itu pun sekarang malas beragama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Eropa itu sebentar lagi akan dikuasai agama A, dikuasai agama B, enggak, itu bohong ya. Karena orang Eropa itu malas banget dalam beragama. Kenapa mereka malas dalam beragama? Ya karena mereka menganggap bahwa agama itu kan keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu menganggap satu hal yang benar tapi tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Jadi mereka menganggap bahwa agama itu adalah budaya, culture. Agama Kristen itu dianggap budaya. Budaya-budaya masa lampau ya. Jadi orang-orang bule itu nggak terlalu suka dengan agama yang banyak ritual-ritual. Ya bukan berarti agama Hindu Bali itu salah ya. Orang bule itu nggak tertarik dengan agama Hindu Bali itu kalau saya perhatikan itu dari sudut pandang antropologi itu ya karena banyak ritual-ritual. Apakah banyak ritual itu salah? Enggak juga. Ya banyak ritual itu sangat bagus untuk apa? Untuk bikin umatnya setia. Kalau saya perhatikan ya, agama yang banyak ritual itu biasanya bikin umatnya setia ya. Seperti Muslim misalnya gitu. Itu kan setia banget ya umatnya. Kemudian agama Hindu Bali misalnya itu kan bikin orang setia dengan agamanya ya. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen ya terutama Katolik, Katolik juga banyak ritual sebenarnya. Tapi kan zaman sekarang ini kan sudah mulai dirombak yaitu dengan lahirnya Protestan ya. Protestan itu yang sebenarnya yang dirombak ya. Makanya warga kuno sering ngata-ngatain orang Kristen itu ya agama Paulus gitu ya. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Banyak tuh warga kuno mengatakan Injil yang sekarang itu bukan Injil yang dulu, itu sudah beda ya. Wong Injil itu adalah kesaksian ya. Injil itu kan tidak diturunkan ya seperti wahyu gitu ya, diturunkan ya, berurutan gitu enggak seperti itu ya. Injil itu kan ya manuskrip-manuskrip yang dikumpulkan disatukan jadi satu gitu ya. Berbeda gitu ya. Jangan kita memahami agama lain itu dari sudut pandang agama kita, nggak bisa seperti itu ya. Jadi orang-orang bule itu dalam beragama itu malas melakukan ritual-ritual ibadah, bahkan berdoa ya mereka malas ya. Mereka itu sangat sekuler ya. Ya, cuman kalau saya ngomong sekuler di Konoha itu kan kayak nggak masuk akal ya. Apa sih sekuler? Ya, nggak laku ya. Sekulerisme itu nggak laku di Konoha. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa sekulerisme itu yang bunuh-bunuh orang gitu ya. Musuhi Tuhan gitu. Enggak, sekulerisme itu enggak seperti itu guys ya. Sekulerisme itu artinya kita memisahkan agama dengan negara. Enggak menggabungkan ya. Enggak mencampur adukan. Ya, negara itu netral ke semua agama gitu ya. Jadi tanpa kita sadari ya ternyata agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa sehingga mereka mensekulerkan ya. Ada yang namanya istilah bias seagama. Ya, jadi kalau kita menganut agama tertentu ya kita akan lebih pro terhadap seiman gitu. Itu yang dihindari oleh orang-orang bule gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan agama Hindu Bali? Apakah dalam agama Hindu Bali itu ada istilah kasta? Ada, tapi secara soft ya, bukan secara brutal seperti di India gitu. India itu kan brutal banget ya. Dan kasta ini juga produk budaya. Nah, kita kan susah membedakan mana produk budaya, mana agama. Karena menyatu. Agama Hindu Bali itu kan menyatu dengan budaya. Agama-agama lokal itu kan rata-rata menyatu dengan budaya. Agama Sunda Wiwitan menyatu dengan budaya. Agama Parmalim juga menyatu dengan budaya. Sehingga kita susah membedakan gitu. Ya, menyatu dengan budaya lokal itu susah banget ya untuk dipisahkan. Ya, sehingga ya agama Hindu ya seperti itu ya. Ya, ada istilah kasta. Ya, kasta ini dari mana? Ya dari Hindu Bali, Hindu India gitu ya. Walaupun ini kan sebenarnya sudah beda banget ya. Tapi ada
secara soft ya, nggak terlalu apa banget ya. Makanya di India itu kan ada yang namanya gede gitu ya, itu kan tergantung kasta kan namanya. Kemudian ada macam-macam ya, ya banyak ya nama-nama dalam kasta orang-orang Bali ya. Nah, apakah ini dipersoalkan oleh orang-orang Bali? Enggak juga ya. Kasta dalam Hindu Bali itu sama seperti corak catur ya, hitam putih gitu ya, tetap setara juga gitu ya, nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah gitu ya. Kemudian bagaimana dengan ya agama Hindu yang ada di Bali ini? Maksudnya umat Hindu yang ada di Bali ini, apakah mereka ini terlalu toleransi atau tidak? Apakah mereka ini toleransi kebebasan atau tidak? Menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya, boleh kita toleransi terhadap agama lain ya, terhadap umat lain, tapi kita juga harus menjaga toleransi kita itu ya, jangan dimanfaatkan orang lain. Boleh toleransi, boleh banget ya. Humanisme gitu ya. Humanisme di atas agama, boleh ya. Tapi permasalahannya jangan sampai ya kita dimanfaatkan ya, dibodoh-bodohin gitu ya. Kita dikuasai gitu ya, diinvasi gitu karena kita toleransi ya, orang lain kita bebasin gitu ya, datang seenak jidat gitu ya, merusak budaya, merusak apa segala macam ya, atau ya menjelek-jelekan agama Hindu Bali ya supaya masuk ke agamanya. Ada ya misalnya nih ada yang mengatakan seperti itu ya, nggak semua tapi disclaimer ini hanya di Konoha ya. Kemudian ya, jadi gini guys ya, agama yang masih sedikit itu di satu negara biasanya kalau mereka minoritas, nggak semua tapi ya biasanya sangat toleransi ya. Tapi kalau mereka sudah banyak, mereka sudah menunjukkan belangnya, intoleransi, bisa konflik gitu ya. Jadi kalau Anda jeli, Anda perhatikan, kalau di suatu daerah itu sudah 50-50 ya, 50-50 ya, atau mendekati lah gitu ya, 30-50 ya, antar umat beragama, biasanya akan sering terjadi konflik karena jumlahnya hampir imbang ya. Jadi kalau Anda jeli seperti di negeri ya, misalnya negeri itu kan konflik mulu ya, karena apa? Karena dipengaruhi agama juga, Kristen dan Muslim di sana konflik ya. Karena apa? Karena 50-50 ya, jumlahnya 50-50. Di Poso juga dulu seperti itu kan, 50-50 ya, di mana-mana yang sering konflik itu karena jumlahnya 50-50 biasanya ya. Jadi di Bali itu jangan sampai 50-50 lah gitu dengan agama lain gitu. Itu yang saya jelaskan ya, itu yang saya kritik ya, mohon maaf ya. Ini demi kebaikan daripada agama Hindu Bali ya, bukan berarti saya julid ya, dengan agama lain, bukan seperti itu ya, demi kebaikannya. Kita belajar dari sejarah nenek moyang kita. Majapahit runtuh karena apa? Karena terlalu toleransi. Majapahit tidak melarang penyebaran agama dari luar kan. Nah, karena tidak melarang penyebaran agama dari luar, ya otomatis agama Majapahit ya runtuh. Ya kan? Pengaruh daripada agama Majapahit itu ya semakin sedikit ya, agama Hindu itu sedikit dan mereka menganut ke agama baru gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini akan menghancurkan peradaban gitu. Itu yang menghancurkan Majapahit salah satunya. Ya, raja-raja Majapahit saat itu tidak mengantisipasi gitu ya. Bahkan mereka terperdaya gitu ya, dikasih wanita mereka mau gitu ya. Dikasih wanita yang cantik mereka mau gitu ya. Pokoknya dikasih yang enak-enak itu, dimanipulasi gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di dunia. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah toleransi itu bagus atau tidak? Tergantung sudut pandang gitu. Kalau toleransi kita itu dimanfaatkan, itu tidak bagus. Tapi kalau toleransi kita itu tidak dimanfaatkan, itu sangat bagus. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ciri-ciri dimanfaatkan atau tidak? Ciri-ciri yang dimanfaatkan itu biasanya mereka menjelek-jelekkan agama kita dan demi ya masuk ke agama mereka gitu ya, agama pendatang gitu. Saya tidak mengatakan semua seperti itu, disclaimer on ya, dan ini hanya di Konoha ya, oke? Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.